You are a non-native English speaker applying to college either from the United States or international high school overseas, you will likely wonder, do I have to take the TOEFL in order to apply to college? Hello everyone, welcome to Introduction to TOEFL course. Bersama saya Ali Fikri. Saya adalah seorang Master Teacher Lead yang sekarang bekerja di Ruang Guru demi membangun konten pendidikan yang berkualitas untuk anak-anak di seluruh Indonesia. Nah, di tengah-tengah kesibukan saya juga masih aktif mengajar bahasa Inggris khususnya untuk standardized test seperti TOEFL, TOEIC, IELTS, UN, SBMPTN, CIE, GMAT Sentence Correction, dan lain sebagainya. Nah, selain itu juga, saya juga aktif menulis berbagai buku yang bertema bahasa Inggris. Misalnya ada buku Top Master TOEFL, lalu ada mini supplemental book Capai Skor TOEFL 600+, dan yang terakhir adalah Top Master IELTS. Dan sekarang saya menghadirkan course dalam bentuk video pembelajaran yang dapat kamu akses di mana saja dan kapan saja. So, are you ready? Let's get it started. Sekarang kita berkenalan dulu nih dengan apa itu tes TOEFL. TOEFL adalah kependekan dari Test of English as a Foreign Language. Nah, tes ini diselenggarakan oleh satu lembaga resmi bernama ETS atau kepanjangan dari Educational Testing Service. Nah, tahukah kamu bahwa ETS ini pertama kali didirikan tahun 1947 dan berlokasi pusat di Princeton, New Jersey, Amerika Serikat. ETS sebetulnya adalah lembaga non-profit yang pertama kali didirikan untuk meningkatkan kualitas serta kesetaraan pendidikan bagi seluruh individu di seluruh dunia melalui penciptaan pengujian yang berdasarkan penelitian yang mendalam. Ada berbagai macam jenis tes yang dikelola, dikembangkan, dan juga diuji oleh ETS. Pertama ada TOEFL, lalu kemudian menyusul lagi tes seperti TOEIC, kemudian ada GRE, dan yang terakhir ada Praxis Services. Dan ETS telah mengadakan lebih dari 50 juta tes per tahunnya yang diselenggarakan di lebih dari 180 negara dan lebih dari 9.000 lokasi test center di seluruh dunia. Luar biasa bukan? Lalu apa sebenarnya tujuan dari tes TOEFL itu sendiri? ETS mengadakan tes TOEFL untuk menguji kemampuan dan kemahiran siswa yang ingin masuk ke perguruan tinggi di Amerika Serikat. Selain itu, sejumlah lembaga, perusahaan, dan juga program tertentu juga mensyaratkan tes TOEFL sebagai salah satu syarat masuknya. Adapun batas skor minimal tes TOEFL yang diterima itu bervariasi. Di Indonesia, tes TOEFL sendiri digunakan sebagai syarat masuk dan diterima di institusi baik negeri maupun swasta. Selain itu, beberapa perguruan tinggi baik negeri dan swasta serta sekolah tinggi baik negeri dan swasta juga mengadakan semacam tes bahasa Inggris yang menggunakan model soal TOEFL. Sehingga kita tahu betapa pentingnya TOEFL ini sendiri sebagai salah satu syarat diterima baik di sekolah, perguruan tinggi maupun di perusahaan. Itulah tadi informasi yang dapat kita ketahui terkait dengan apa itu TOEFL dan kenapa kita mengambil TOEFL dan apa saja tujuan dari TOEFL itu sendiri. Dalam video selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis tes TOEFL dan batas skor yang akan diterima oleh TOEFL. Seperti apa? Stay tuned. Word TOEFL. You realize that there are 4 different terms of the test: PBT, IBT, CBT, and ITP. Do you know what are their differences? Hello everyone.
masih bersama Ali Fikri dan kita masih akan mengupas dan berkenalan dengan tes TOEFL. Tes TOEFL terdiri dari beberapa jenis tes. Yang mungkin rekan-rekan pernah tahu ada yang disebut sebagai PBT, CBT, IBT, dan juga ITP. Apa ya itu semua? Nah, ITS sebagai penyelenggara resmi tes TOEFL pertama kali mengadakan tes berbasis kertas atau paper based test, disingkat menjadi PBT. Kemudian ITS juga mengembangkan computer based test atau CBT. Tapi sekarang CBT sudah tidak pernah lagi digunakan. Kenapa? Karena ITS sudah mengembangkan tes baru yang disebut sebagai IBT atau Internet Based Test, di mana tes tersebut juga sama menggunakan komputer dan berbasis internet. Nah, tapi intinya ITS itu tetap hanya mengadakan dua jenis tes saja, yaitu PBT dan IBT. Dan kedua tes tersebut menguji 5 kemampuan. Yang pertama adalah kemampuan mendengarkan atau listening comprehension. Lalu kemudian ada kemampuan membaca atau reading comprehension. Lalu yang ketiga ada kemampuan memahami tata bahasa dan grammar dalam structure and written expression. Lalu ada juga menguji kemampuan berbicara dalam speaking section dan juga kemampuan kita dalam menulis dalam writing section. Kemudian rekan-rekan juga pasti pernah mendengar ada istilah TOEFL ITP. ITP merupakan kependekan dari Institutional Testing Program. Intinya TOEFL ITP itu sendiri bukan diadakan oleh ITS. Karena TOEFL ITP biasanya hanya digunakan kalau di Indonesia itu untuk kepentingan internal lembaga. Biasanya untuk menguji karyawan atau juga untuk beasiswa untuk di dalam negeri. Nah, beberapa perusahaan juga mengadakan TOEFL ITP sebagai persyaratan kerja. Ada juga yang digunakan sebagai syarat masuk kampus ataupun hanya sebagai pembuktian kemampuan belajar. Nah, TOEFL ITP sendiri secara prinsip menggunakan model soal yang sama dengan paper based test, hanya tidak secara resmi dikeluarkan oleh ITS. Jadi, apabila ada lembaga-lembaga yang mengadakan persyaratan atau mengadakan ujian dengan model TOEFL, dapat dikatakan levelnya setara dengan TOEFL ITP. Dan biasanya juga soal-soal yang digunakan menggunakan soal-soal yang pernah keluar di ITS TOEFL PBT beberapa tahun belakangan. Apapun jenis tes yang akan rekan kerja ambil dalam TOEFL, baik itu PBT dan IBT, pastinya juga akan menstandarkan skor yang ideal untuk diperoleh dalam setiap tesnya. Ada perbedaan standar skor di antara TOEFL, IBT, dan juga PBT. Untuk TOEFL PBT, biasanya skor yang dianggap ideal adalah angka 475 hingga 550. Sedangkan bagi rekan yang ingin mengambil TOEFL IBT, standar skor yang dianggap ideal adalah 53 sampai 80. Nah, di antara angka skor yang dianggap ideal antara TOEFL PBT dan juga IBT, pastinya rekan-rekan bingung kenapa ada perbedaan yang begitu besar. Ada yang nilainya ratusan dan juga ada yang nilainya puluhan. Dalam course selanjutnya kita akan coba pelajari format dari TOEFL PBT dan juga IBT, sehingga rekan bisa mengetahui kenapa ada perbedaan skor dari kedua tes tersebut. Oke, stay tune. We'll start in 3, 2, 1. Hello everyone, masih bersama saya Ali Fikri. Dalam course kali ini kita akan membahas tentang TOEFL format, baik itu untuk yang PBT maupun yang IBT. Nah, dalam video kali ini kita akan berfokus dulu pada format TOEFL PBT. TOEFL PBT terdiri atas 140 soal yang dibagi jadi 3 bagian. Yang pertama ada listening comprehension sejumlah 50 soal. Yang kedua ada structure and written expression sebanyak 40 soal.
Dan yang ketiga ada reading comprehension sebanyak 50 soal. Kesemuanya dikerjakan dalam waktu 120 menit saja. Kita akan mengupas satu persatu bagian-bagian dari soal TOEFL PBT. Yang pertama ada listening comprehension. Listening comprehension yang terdiri dari 50 soal nantinya akan dikerjakan dalam waktu 30 sampai 40 menit tergantung durasi rekaman percakapannya. Dalam tes ini kita diuji untuk memahami percakapan yang terkait dengan hal-hal yang biasanya berkaitan dengan keseharian kita maupun presentasi dalam bentuk akademis maupun formal. Ada 3 bagian dalam listening comprehension ini. Bagian yang pertama adalah understanding short dialogue. Jadi kita akan diperdengarkan 30 short dialogue yang masing-masing akan diikuti oleh satu soal terkait dengan daily conversation. Lalu yang bagian kedua ada understanding long dialogue. Kali ini kita akan diperdengarkan 2 dialog yang cukup panjang dan di masing-masing long dialogue itu akan diikuti dengan 4 soal. Jadi ada total 8 soal dari understanding long dialogue. Dan yang terakhir ada understanding long monologue. Jadi nanti juga akan diperdengarkan 3 monolog panjang yang biasanya berupa presentasi formal maupun perkuliahan akademis. Nah, dalam setiap monolognya juga akan diikuti oleh 4 soal sehingga nanti akan ada 12 soal. Jadi tadi ada short dialogue 30, lalu long dialogue 8 dan juga long monologue 12, total 50 soal listening comprehension. Bagian selanjutnya adalah structure and written expression. Nah, bagian ini seringkali dianggap sebagai bagian yang paling sulit karena di ujian ini menguji kemampuan kamu dalam memahami tata bahasa atau grammar. Ada 2 jenis ujian dalam structure and written expression. Yang pertama adalah mengisi bagian rumpang. Jadi nanti kamu akan dihadapkan pada 15 soal yang dimana 15 soal itu terdapat bagian rumpang yang harus diisi oleh kata, frasa maupun kalimat sesuai dengan kelengkapan dari struktur kalimat tersebut. Kita harus memahami terkait dengan sentence pattern atau pola kalimat agar bisa mengisi apakah subjek, predikat, objek, atau keterangan yang harus dilengkapi dalam soal tersebut. Di bagian yang kedua kita ada soal yang menganalisis kesalahan. Jadi nanti ada 1 kalimat di mana ada 4 kata yang digarisbawahi. Nah, kita harus memilih mana di antara 4 kata tersebut yang salah secara structure maupun secara grammar. Nah, di bagian ini ada 25 soal yang harus kita kerjakan. Jadi di bagian yang pertama sentence pattern ada 15, lalu di bagian yang kedua error recognition ada 25, maka ada total 40 soal structure dan written expression yang harus dikerjakan dalam waktu 25 menit saja. Di bagian yang ketiga ada tes reading comprehension, di mana dalam ujian ini menguji pemahaman kita terhadap sebuah bacaan akademis. Akan ada 50 soal yang akan dikerjakan dalam waktu 55 menit. Dalam reading comprehension akan ada beberapa wacana yang diikuti oleh beberapa soal yang menanyakan informasi seputar bacaan dan juga vocabulary. Nah, ketiga bagian itulah yang menjadi bagian utama dalam TOEFL PBT. Tetapi di luar itu ada juga 2 tes terpisah yang nanti nilainya pun juga akan terpisah dari 3 bagian yang sudah saya sebutkan tadi. Nilai yang pertama yang terpisah adalah speaking section. Jadi speaking section dalam TOEFL PBT itu adalah di mana kita akan bertemu dengan interviewer dan interviewer nanti akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar tema yang sudah kita pilih sebelumnya. Selain itu juga ada writing section, di mana kamu akan menjawab 1 pertanyaan dan membuat esai sebanyak 250 hingga 300 kata dalam waktu 30 menit saja. Demikianlah informasi terkait dengan format TOEFL PBT yang terdiri dari listening comprehension,
structure and written expression, dan reading comprehension. Ditambah kemampuan speaking dan writing di luar dari 3 komponen utama tersebut. Nah, pastinya setelah mengetahui tentang TOEFL PBT, rekan kerja juga pasti ingin mengetahui terkait dengan bagaimana format TOEFL IBT. Maka dalam video selanjutnya kita akan membahas bagaimana format TOEFL IBT. So, stay tuned. The TOEFL internet-based test will start in 3, 2, 1. Hello everyone, still with me Ali Fikri. Dalam video kali ini sekarang kita fokus terkait dengan TOEFL IBT format. Kayak apa ya? Yang jelas berbeda banget sama yang namanya TOEFL PBT. Jadi kan ingat ya, kalau TOEFL PBT itu ada 3 tes, yaitu ada reading, structure and written expression, lalu listening, lalu kemudian speaking dan writing-nya optional. Tapi justru di TOEFL IBT ada 4 kemampuan yang jadi kemampuan wajib, yaitu ada reading, listening, writing, dan juga speaking, dan nilainya itu nanti akan terintegrasi. Dan yang namanya menggunakan internet-based test berarti artinya tes akan diselenggarakan di test center yang dilengkapi fasilitas komputer dan juga internet yang stabil pastinya. Nah, yang berbedanya adalah selain tadi bahwa nilai speaking dan nilai writing itu jadi terintegrasi, ada bagian yang berbeda dalam reading dan listeningnya, di mana setiap orang akan mengerjakan jumlah soal yang berbeda. Betul, karena itu tergantung dari durasi maupun dari panjangnya wacana di reading dan listening yang disajikan. Bagian yang pertama dalam TOEFL IBT adalah reading comprehension. Ya benar, bagian pertama berbeda dengan TOEFL PBT. Jadi reading comprehension dalam TOEFL IBT nantinya akan dikerjakan dalam waktu 60-80 menit. Kamu akan disajikan 3-4 wacana yang masing-masing wacananya terdiri dari 12-14 soal. Jadi nanti ada total soal sebanyak 36-56 soal yang dikerjakan dalam reading comprehension. Nah, namanya TOEFL IBT berarti artinya akan dikerjakan di layar komputer. Jadi di layar komputernya nanti akan dibagi jadi 2 bagian. Bagian sebelah kiri adalah layar yang berisi bacaan atau wacananya. Sementara di sebelahnya adalah layar yang berisi soal-soal terkait dengan bacaan tersebut. Pada pertama kali mengikuti ujian IBT ini, biasanya kita tidak akan bisa mengklik kata next untuk melihat pertanyaan sebelum kita men-scroll semua bacaan terlebih dahulu. Jadi, tapi nanti kalau sudah masuk ke dalam pertanyaan, itu kita bisa mengklik back untuk melihat kembali ke wacananya atau juga untuk melewatkan soal-soal yang kita anggap susah dan kita akan kerjakan di kemudian waktunya. Bagian yang kedua dalam TOEFL IBT adalah listening section. Kamu akan diberi waktu 60-90 menit untuk mengerjakan soal-soal yang terdiri dari 2-3 dialog, di mana di masing-masing dialog akan diikuti oleh 5 soal. Lalu ada 4-6 monolog yang masing-masing akan diikuti oleh 6 soal. Sehingga ada total soal sebanyak 34-51 soal untuk satu set listening section. Nah, apa yang terlihat dalam layar saat sedang menjalani listening section? Pastinya kita akan melihat foto dari pembicara atau subjek dalam percakapan atau perkuliahan yang akan diperdengarkan. Tapi sebelumnya kita akan juga mendengar suara narator yang memberikan informasi terkait dengan apa yang nanti akan subjek bicarakan agar kita bisa lebih memahami apa yang akan dibicarakan. Selain itu juga saat subjek berbicara, apabila subjek merefer pada suatu gambar atau grafik atau diagram, maka juga di layar akan muncul grafik atau diagramnya. Tetapi perlu diperhatikan bahwa grafik dan gambar tersebut hanya muncul
ketika pembicara sedang merefer atau mengacu pada gambar tersebut dan akan hilang kembali saat sudah tidak dibicarakan. Dan yang berbeda dari listening section ini adalah kita tidak bisa mengembalikan ke soal sebelumnya. Jadi akan terus dikerjakan dari soal pertama sampai soal terakhir. Setelah mengerjakan reading dan listening section, kita akan diberi waktu istirahat selama 10 menit sebelum melanjutkan ke tahap ketiga, yaitu speaking section. Nantinya kita akan dilengkapi komputer yang ada headset dan mikrofonnya. Jadi kita akan langsung berbicara di depan layar dan layar akan merekam respon sesuai dengan pertanyaan dan waktu yang telah ditentukan. Nanti ada 6 soal yang harus dijawab dalam waktu kurang lebih 20 menit. 6 soal itu terdiri dari 2 independent test, di mana nanti akan ada pertanyaan yang harus kita langsung jawab dan responnya hanya akan direkam dalam waktu 60 detik saja. Lalu kemudian ada 2 soal integrated test, di mana di situ kita pertama akan disuruh membaca sebuah wacana selama 3 menit, lalu kemudian diperdengarkan sebuah perkuliahan, dan habis itu baru kita harus merekam summary kita dari apa yang sudah kita baca dan apa yang sudah kita dengarkan hanya dalam waktu 90 detik saja. Dan di bagian yang ketiga ada juga integrated test, tapi hanya memadukan listening dan speaking saja. Jadi kita akan diperdengarkan sebuah monolog, lalu kita harus langsung menjawab summary dari monolog tersebut dalam waktu 80 detik saja. Dan di bagian terakhir kita akan mengerjakan writing section. Dalam TOEFL PBT writingnya ditulis dengan tangan, tapi dalam TOEFL IBT kamu tinggal mengetikkan langsung setiap kalimat yang hendak kita jawab sebagai bagian dari essay. Nanti akan ada 2 soal yang akan dikerjakan dalam waktu 50 menit. Soal yang pertama terdiri dari integrated test, di mana kita harus membaca dalam waktu 3 menit sebuah wacana akademis, lalu kemudian kita mendengarkan sebuah perkuliahan, barulah habis itu kita diminta untuk memberikan perbandingan dan rangkuman terhadap poin-poin yang sudah disampaikan dalam wacana dan perkuliahan tersebut. Nah, semuanya itu harus ditulis dalam 150 sampai 225 kata saja dan hanya diberi waktu selama 20 menit. Setelahnya kita akan dilanjut pada bagian writing yang kedua, yaitu independent test, di mana nanti kita akan ditanyakan sebuah topik yang umum, lalu kita akan membuat essay dengan jumlah minimum 300 kata dan dikerjakan selama 30 menit saja. Itulah tadi format soal IBT. Yang pertama terdiri dari reading, kemudian listening, lalu speaking, dan juga writing. Setelah kita mengetahui tentang format dari TOEFL PBT dan juga IBT, pastinya kita juga ingin tahu bagaimana scoring system yang ada di masing-masing TOEFL. Dan dalam course selanjutnya, kita akan membahas scoring format dari TOEFL PBT dan IBT. So, stay tuned.